Salah satu hal yang membuat film menarik adalah suara yang ditimbulkan. Suara orang nangis, suara orang lagi tertawa, suara orang lagi ngamuk, dan bla 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 lainnya. Tapi film A Quiet Place ini yang artinya sebuah tempat yang sepi benar-benar sama dengan judulnya. Lo berisik, lo mati. Begitulah inti filmnya. Film yang rilis pada tanggal 3 April tahun 2018 dan disutradarai oleh John Krasinski yang juga ikut bermain dalam film tersebut. Bercerita tentang bumi yang didatangi oleh para alien. Alien-alien tersebut tidak bisa melihat sekitarnya tetapi memiliki pendengaran yang sangat tajam. Jadi kalau ada orang yang berteriak atau bicara dengan keras, makhluk tersebut bisa tiba-tiba datang dan langsung ditangkap. Serem nggak tuh? Di film ini menceritakan tentang satu keluarga yang harus berjuang di tengah kondisi bumi yang seperti itu. Bagaimana mereka bertahan di tengah kehidupan yang benar-benar sepi, tidak boleh berbicara keras-keras. Jadi mereka menggunakan bahasa isyarat. Kebetulan salah satu anak mereka adalah tunarungu. Perangai kau berdua ni, teringat lagi satu cerita. Cerita? Nak dengar. Pada zaman dahulu... Cerita dimulai dari keluarga Abbott sedang mencari persediaan makanan dari sebuah supermarket yang sudah terjarah. Saat hendak meninggalkan tempat itu, anak terakhir mereka Beau Abbott ingin membawa mainan pesawat ulang-alik yang bisa berbunyi. Lee pun melarangnya dan melepaskan baterainya. Namun kemudian Regan, sang kakak yang tunarungu sejak lahir, malah memberikan mainan tersebut berikut baterainya tanpa sepengetahuan orang tuanya. Di film A Quiet Place, mereka pun berjalan meninggalkan supermarket tanpa mengenakan alas untuk meminimalisasi bunyi yang biasa timbul saat mengenakan alas kaki. Tak disangka saat akan melewati sebuah jembatan, Beau yang di paling belakang menyalakan mainannya. Semua anggota keluarga Abbott pun terkejut, namun sayang alien terlebih dahulu memangsa Beau. Setahun berlalu namun Regan dan Lee masih belum bisa move on dari kehilangan Beau. Sementara itu Evelyn tengah hamil tua menantikan masa kelahiran buah hati barunya. Satu hari Lee mengajak Marcus untuk memancing dan Regan ingin ikut namun tak diizinkan. Pergilah Lee dan anak keduanya untuk memancing dan Regan berdiam diri di rumah untuk membantu sang ibu. Regan merasa tidak diizinkannya mengikuti sang ayah adalah karena kesalahannya memberikan Beau mainan. Ia marah, mengemas barangnya dan meninggalkan rumah. Evelyn sendirian di rumah sedang mencuci baju. Setelah mencucinya, dia ambil bajunya dimasukin ke dalam guni, dan dia mengangkatnya untuk membawa ke atas dengan pelan-pelan naik tangganya. Di tengah tangga guni yang dia bawa tersangkut dengan sebuah paku, Evelyn langsung menarik dengan keras, membuat dia hampir aja terjatuh ke bawah, dan membuat pakunya berdiri dengan tajam. Di sisi lain, Lee dan anaknya berada di pinggir air terjun, di mana mereka di sana bisa berteriak tidak berpengaruhi apapun, dijamin aman, karena ada perlindungan suara air terjun yang lebih keras. Regan pun pergi ke jembatan, di mana adiknya mati di sana tahun yang lalu. Ketika Lee dan anaknya dalam perjalanan pulang, mereka menjumpai seseorang kakek yang telah kematian istrinya diserang sama alien. Lee pun memberitahu kepadanya jangan berisik, nanti bisa membuatnya mati. Tapi sang kakek tidak bisa tahan atas kematian istrinya, dan dia pun langsung berteriak yang membuat alien langsung datang membunuhnya. Di sisi lain, sang istri Lee mengalami kepecahan gelembungnya. Dia pun langsung turun ke bawah, yang mana dia menginjak paku yang tadi, membuatnya jadi berisik karena kejatuhan bingkai foto sang anaknya. Alien pun langsung datang ke rumahnya. Evelyn pun langsung bersembunyi di balik pintu. Yang membuat dia selamat dari sana, ketika tiba-tiba alarm berbunyi, dia langsung lari ke kamar mandi. Lee dan Marcus pun datang malam hari dan terkejut melihat tanda lampu merah menyala di sepanjang ladang rumah mereka. Ini berarti bahaya sedang mengintai. Lee menyuruh Marcus untuk mengincar alien agar ibunya selamat. Marcus membakar kembang api yang membuat jadi kacau,
alien pun langsung pergi ke sana, dan membuat Evelyn tidak tahan lagi karena dia mau melahirkan. Dia pun berteriak. Lee langsung masuk dalam rumah dengan membawa senjatanya. Dia melihat di kolam mandi dipenuhi dengan darah, dan dia mengira istrinya sudah mati. Tapi tiba-tiba terletak tangan di pintu berkaca, yang membuat Lee kaget, padahal istrinya masih hidup dan sudah melahirkan anaknya dengan selamat. Lee pun membawa istri dan bayinya ke dalam sebuah ruangan yang aman, di mana di dalam ruangan itu bisa berbicara dan tidak terdengar oleh siapapun. Di perjalanan menuju ruangan, menjadi kibisikan, karena anaknya nangis, membuat alien itu datang di belakang mereka, dan Lee langsung masuk ke ruangan. Setelah itu, Lee pun pergi mencari anaknya. Selepas dia pergi tiba-tiba kebocoran air yang mengalir menuju ke ruangan bawah. Evelyn sedang tidur. Tiba-tiba lilinnya mati karena tetesan air dari atas. Evelyn melihat air sudah penuh ruangan. Bahkan ia melihat alien itu. Evelyn pun bangun menjalan pelan-pelan untuk mengambil bayinya. Pas dia ngambil, tiba-tiba alien itu muncul di depannya. Karena tidak ada bisikan maka ia tidak bisa melihat di sekitarnya. Evelyn pun surut pelan-pelan dan bersembunyi di balik air jatuh. Alien itu pun mendekatinya. Markus dan Regan bertemu di lumbung jagung dan menunggu ayahnya menjemput mereka. Namun tiba-tiba Regan jatuh ke dalam lumbung, dan terdengar oleh alien langsung datang ke sana. Markus pun berusaha membantu namun mereka atap lumbung yang jatuh menimbulkan bunyi sehingga alien pasti sedang menuju mereka. Beruntung saat ditemukan oleh alien, alat bantu dengar Regan bisa mengeluarkan frekuensi tinggi yang akhirnya mengusir jauh alien tersebut. Lee menemukan kedua anaknya namun alien masih mengintai mereka saat ingin beranjak ke rumah. Ia pun berusaha menghabisinya namun keadaan memaksanya mengorbankan diri saat kedua anaknya malah terserang. Ia berteriak dan akhirnya dimangsa sekaligus mengundang alien yang sedang menyerang istrinya saat ditinggalkan. Evelyn mengetahui kematian suaminya dari CCTV di ladang. Setelahnya Markus dan Regan pun datang. Alien masih mengintai mereka dan masuk ke ruang bawah tanah tempat mereka berada. Satu alien mendekati, Regan mengaktifkan alat bantu dengarnya, alien pun kesakitan dan Evelyn menembaknya. Sementara Markus ketakutan sembari memegang adiknya yang masih bayi. Regan dan Evelyn pun memiliki strategi untuk membunuh semua alien di area tersebut. Ia melepas alat bantu dengarnya, mendekatkannya pada pengeras suara dan makhluk-makhluk itu pun datang berlarian dari ladang ke ruang bawah tanah. Mereka pun siap untuk menghadapinya. Untuk keseluruhan saya kasih film ini nilai 7,5/10 karena entah mengapa saya merasa kurang greget aja. Semacam adrenalin, apa sih namanya? Pokoknya terasa seru di bagian akhir aja. Di bagian tengah flat aja. Tapi tetap bagus, saya berkomentar hanya sebagai deterjen amatiran. Biar kelihatan keren, ala motivator.
Saya mau bilang, nonton film ini akan mengajarkan kita kalau keramaian itu nggak selalu baik. Berisik di waktu yang nggak tepat hanya akan mengundang masalah. Itulah alur film A Quiet Place yang dinilai para kritikus menyeramkan. Kabar terbaru menyatakan bahwa sequel keduanya sudah diproduksi juga sob. Nanti saya akan cerita juga yang part 2-nya. Pokoknya jangan lupa subscribe, like and share, aktifkan loncengnya agar kalian tahu nanti alur film terbaru berikutnya. See you. Begitulah ceritanya. Ada.